Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Hadratal muhtaram, para alim, para ustadz yang kami taati, penyimak kajian sinau bareng, kami ucapkan selamat bergabung di saluran YouTube kami Zawiyah At-Ta'limiyah dalam acara sinau bareng pojok pesantren yang pada kesempatan kali ini mengkaji kitab Fathul Mu'in, membahas tentang puasa. Kebetulan yang kita bahas melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti biasa, para penyimak kajian sinau bareng yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa nisaihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa nakhussu khususan ila maulana Balyan bin Malkan Sayyidina Nabiullah Khidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila jami'il aimmatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin was sadatis sufiyyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana wal sufin sayyidina Wais al-Qarani wa maulana al-imamil a'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sultanil awliya'i Syahidil Qadir al-Jilani qaddasa sirra wa nawara dharihah wal imam al-Juwaini wal imam ar-Rafi'i wal imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa Jalaluddin Al-Mahalli wa Ibn Hajar Al-Asqalani wa Jalaluddin As-Suyuti wa Zakaria Al-Ansari wa Ibn Hajar Al-Haytami wa Sayyid Az-Zabidi wa Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Sayyid Abi Bakar Safa wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa Syekh Mahfud Al-Turmuzi wa Syekhina Khalil Al-Bangkalani wa Hudurati Syekh Hashim Syari wa Syekh Ahmad Dahlan Syekh wa furu'i wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di kajian-kajian sebelumnya telah dijelaskan
hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, melakukan hubungan intim, baik dengan istri maupun dengan orang lain, walaupun tidak sampai keluar sperma. Hal tersebut juga membatalkan puasa. Kemudian melakukan aktivitas mencari kenikmatan dengan keluarnya sperma, baik dilakukannya dengan beronani, baik beronaninya memakai tangannya sendiri atau menggunakan tangan istri. Hal tersebut juga bisa membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa berupaya untuk memuntahkan sesuatu dalam perutnya dengan sengaja tentunya. Hal ini juga bisa membatalkan puasa. Nah, kali ini apa yang membatalkan puasa selain hal-hal tersebut yang saya sebutkan barusan? Wa qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Wa yuftiru bidukhuli ainin wa in qallat ila ma yusamma jaufan ay jaufa man marrah kabatini udunin wa ihlilin wa huwa makhraju baulin wa labanin. Wa yuftiru, dan bisa membatalkan puasa bidukhulin, disebabkan oleh masuknya suatu benda, wa in qallat, sekalipun benda itu sedikit, masuk ilama, sampai atau hingga pada bagian tubuh, yusamma, yang biasa disebut jaufan, sebagai jauf. Ai jaufaman marrah, artinya membatal puasa bisa batal disebabkan oleh masuknya benda hingga mencapai jaufnya seseorang. Seseorang ini telah diterangkan di pembahasan sebelumnya. Benda masuk kepada jauf itu contohnya seperti apa? Kabatinin, seperti masuknya benda ke bagian dalam, kabatini udunin, seperti masuknya benda ke bagian dalam telinga, wa ihlilin, dan seperti masuknya benda ke bagian dalam ihlil. Ihlil itu apa? Wahua, ihlil, makhraju baulin, adalah saluran kencing atau saluran kemih, walabanin, dan saluran air susu. Jadi yang membatalkan puasa berikutnya yang kita bahas kali ini dikarenakan masuknya suatu benda ke dalam bagian tubuh kita yang termasuk atau yang disebut jauf. Walaupun benda itu kecil, contohnya seperti masuknya benda ke bagian dalam telinga atau ke bagian dalam ihlil, ke bagian dalam saluran kemih atau saluran urin dan saluran air susu. Nah, jauf itu adalah rongga tubuh yang ada pada diri manusia, al-manfud, al-maftuh, rongga yang terbuka yang berhubungan dengan rongga-rongga yang lain seperti telinga, hidung, mulut, ubul, dan kubur. Jadi ubul dan dubur. Nah, rongga-rongga yang berhubungan ini kesemuanya berpangkal ke perut. Nah, ini disebut jauf. Jika ada rongga yang ada pada diri manusia, pada diri orang yang berpuasa, di siang hari kemasukan suatu benda walaupun kecil atau sedikit masuk ke bagian dalam rongga tubuhnya, maka hal ini bisa membatalkan puasa. Jadi kalau puasa ada benda kecil ataupun sedikit masuk ke dalam tubuh kita,
maka puasa kita batal. Man marro itu siapa? Man marro itu telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, yaitu orang yang berpuasa, yang sengaja, yang tahu hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tetap dilakukannya tanpa keterpaksaan, maka hal ini membatalkan puasa. Jadi menyengaja memasukkan benda dan dia tahu bahwa orang yang sedang berpuasa ketika memasukkan benda ke dalam rongga tubuhnya membatalkan puasa, tapi tetap dilakukan, dan ketika melakukan tanpa ada unsur paksaan, maka hal ini membatalkan puasa. Jadi kalau orang tidak sengaja, tidak menyengaja, itu tidak batal. Dan juga tidak tahu, juga tidak batal. Orang tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, itu juga tidak membatalkan ketika melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Namun tidak tahu di sini, di pembahasan sebelumnya juga diterangkan bahwa orang yang tidak tahu bahwa sesuatu yang dilakukan membatalkan puasa itu faktor utama likurbi islamihi, dia baru saja mengenal Islam, baru saja belajar tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, ini dimakfu. Kemudian au nashkihi bibadiyatin ba'idatin amman ya'rifu dzalik. Dan juga ketidaktahuan itu karena dia tumbuh besar di satu daerah, di pelosok daerah atau di suatu pedalaman yang jauh dari para ulama, para ustadz, para kiai, para pesantren yang bisa menjelaskan tentang ajaran-ajaran agama, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ketika orang itu tumbuh besar di lingkungan yang jauh dari peradaban Islam, dia mu'allaf misalnya, lalu di saat bulan Ramadan dia tidak tahu kalau hal tersebut membatalkan puasa lalu dilakukan, maka ini dimaksud. Namun di era sekarang agak sulit mencari contoh au nashkihi bibadiyatin ba'idatin amman dalik ini, amman yu'rifu dalik ini, karena di era sekarang selama ada jaringan internet, saya rasa tidak masuk dalam penjelasan ini. Jika seseorang itu mempunyai handphone Android, lalu di daerahnya ada jaringan internet, tapi dia masih tidak mengerti tentang ajaran-ajaran agama, atau khususnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa, saya rasa karena dia tidak mau belajar saja. Karena di era sekarang ini sambil tiduran di rumah kita bisa mengaji, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jika video ini Anda akses di Edzawiyah At-Ta'limiyah, lalu di situ membuka playlist, tinggal cari butuh tata cara wudhu, di situ ada tata cara apa, kemarin membahas tentang wasiat, di situ juga ada. Jadi tidak masuk kalau di era sekarang, kecuali di daerah Korea Utara misalnya, karena di situ keterbatasan mungkin dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang ini mempunyai 3 kriteria yang saya sebutkan tadi, yaitu menyengaja, terus tahu hal-hal yang membatalkan puasa, lalu tidak dalam kondisi dipaksa, dia memasukkan suatu benda ke dalam rongga tubuhnya, jauh sampai ke bagian dalam, maka puasanya batal. Nah, di sini redaksinya ainin. Ain itu benda, benda fisik, benda yang bisa dilihat oleh
mata bisa dipegang. Kalau dia berupa aroma atau wewangian, misalnya rumah kita tinggal di dekat warung sate misalnya. Ketika menjelang buka puasa jam 4 biasanya tukang sate jualan, mulai membuka warungnya, misalnya dia membakar daging sate lalu masuk ke rumah kita, asapnya kita hirup, itu tidak membatalkan puasa. Namun ketika kita menghirup aroma makanan seperti aroma sate misalnya, tapi kita menikmati ketika menghisap aroma itu, maka dia makruh ketika melakukan hal tersebut, dimakruhkan. Kemudian benda itu contoh lain seperti apa? Seperti warna misalnya. Misalnya ketika kita makan sahur, kita makan suatu makanan atau minuman yang mengandung pewarna misalnya. Sehingga setelah selesai makan sahur, habis berkumur atau bersikat gigi, warna itu masih nempel di lidah kita. Maka hal tersebut ketika kita menelan air ludah, hal tersebut tidak membatalkan puasa karena warna tersebut bukan ain, tapi merupakan athar, bekas dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Benda walaupun sedikit masuk ke ihlil, saluran air kemih atau ke saluran air susu, itu bisa membatalkan wa illam tujawis, sekalipun benda tersebut masuk ke saluran air kemih atau saluran urin, masuknya tidak lewat al-hasyafata, pada lubang kemih yang ada di hasyafah. Hasyafah itu ujung batang kemaluan laki-laki, alat vital laki-laki. Sekalipun kita memasukkan benda tidak melalui lubang kemih, tapi masuk ke ihlil, ke saluran air kemih, maka puasa kita batal. Awil halmata atau awil halamata, atau benda yang masuk ke saluran air susu itu walaupun tidak melalui puting susu, hal tersebut juga membatalkan puasa. Jadi misalnya ada orang sakit di alat vitalnya, seorang laki-laki, sehingga perlu dimasukkan sesuatu seperti semacam selang misalnya, hal tersebut membatalkan puasa sekalipun dimasukkannya itu tidak melalui lubang kemaluannya, dibedah dari samping misalnya, tapi dia memasukkan benda itu ke saluran air kencing atau saluran air susu, hal tersebut bisa membatalkan puasa. Wa wasulu usbu'il mustanjiyati, adapun sampainya jari jemari perempuan yang sedang istinja atau sedang kepo sampai ila waraima, hingga melewati bagian depan, yadharu, yang mana bagian depan itu biasanya tampak, min farjiha, dari bagian kemaluan seorang perempuan, bisa dilihat atau tampak inda juluziha, ketika ia sedang duduk jongkok atau sedang duduk ala qadamaihi, dalam kondisi jongkok di atas tumitnya.
hal atau adapun jari jemari seorang perempuan yang sedang melakukan istinja. Ada seorang perempuan di bulan puasa habis membuang air kecil, dia membersihkan atau beristinja, cebok. Dia sedang cebok, namun jari-jarinya melewati area luar, yang mana area luar itu ketika seorang perempuan itu duduk jongkok, itu terlihat. Nah, ketika dia beristinja, bercebok, dia tidak hanya membasuh atau membersihkan bagian yang tampak ketika dia duduk jongkok, tapi ujung jarinya melewati bagian yang tampak itu. Artinya bagian dibalik yang tampak ketika duduk jongkok atau bagian dalam, maka hal ini mufattirun, bisa membatalkan puasa, atau muftirun, membatalkan puasa. Jadi untuk para ibu-ibu ketika di bulan Ramadan di siang hari, supaya berhati-hati ketika melakukan istinja atau cebok, karena ketika jari-jari Anda melewati bagian luar, artinya jari-jari Anda menyentuh bagian dalam yang tidak terlihat ketika Anda jongkok, maka puasa Anda batal. Oleh karena itu, agar supaya berhati-hati. Wa kadza wusulu ba'dil anmalati. Wa kadza, demikian pula bisa batal seperti sampainya jari perempuan yang jongkok tadi melewati mencapai bagian dalam alat vitalnya, usulu ba'dil anmalati, sampainya sebagian ujung jari jemari, ilal masrobati, sampai hingga ke bagian saluran atau saluran lubang duburnya. Jadi ada seorang berpuasa habis buang air besar di siang hari, lalu dia melakukan istinja atau cebok, tanpa sengaja sebagian ujung jarinya masuk ke dalam lubang anusnya, maka puasanya batal. Jadi kalau di bulan puasa semua harus berhati-hati ketika kita hendak melakukan BAB ataupun beristinja, melakukan cebok misalnya, dianjurkan untuk berhati-hati. Karena kalau tersalah kita melakukan cebok, sebagian jari jemari kita melewati bagian luar atau mencapai atau menyentuh bagian dalam, maka puasa kita batal. Oleh karena itu, ketika di bulan Ramadan, hendaknya kita berhati-hati ketika melakukan aktivitas buang air besar di malam hari, di siang hari. Wakada atlaqahul qadiyu, wakada begitu pula atlaqahul qadiyu, al-qadi membatalkan sampainya sebagian ujung jari orang yang berpuasa itu secara mutlak. Wa qayyadahu, namun Subkiyu, namun Imam As-Subki membatasi batalnya puasa karena sampainya jari-jari itu. Membatasi di sini artinya mensyaratkan puasa seseorang bisa batal karena ujung jarinya itu sampai pada lubang duburnya itu, disyaratkan bima dengan satu syarat, idza wasala, apabila sampai syai'un sedikit minhad dari ujung jari jemarinya sampai ilal mahalli, hingga mencapai ilal mahallil mujawafi, sampai hingga mencapai bagian
bagian lubang duburnya yang mujawab, yang berongga terbuka, minha dari lubang duburnya. Artinya menurut Al-Qadi ini seorang ulama agung yang alim besar. Beliau bernama Husain bin Muhammad. Saking alimnya beliau sehingga beliau menjadi Al-Qadi, bukan memutus perkara ke Al-Qadi. Beliau hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau wafat di 462 Hijriah. Dan Imam As-Subki adalah seorang ulama terkemuka di madhab Asy-Syafi'i. Beliau bernama asli Ali bin Abdul Kafi. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Tepatnya wafat di tahun 786 Hijriah. Al-Qadi ini pernah berfatwa ketika seseorang berpuasa melakukan istinja di siang hari, lalu jari jemarinya itu menyentuh lubang duburnya, baik menyentuh di area luar atau area dalam, itu tetap batal. Secara mutlak di sini maksudnya, mutlak di sini diartikan mau area luar lubang duburnya atau area dalam. Jadi begini, area luar lubang dubur manusia itu yang terkatup, yang tertutup itu. Nah, ini kalau ujung jari masuk seperti ini sedikit itu tidak batal karena masih belum menyentuh rongga yang menganga di dalam. Rongga yang terbuka di dalam ini disebut jauh, masuk dalam kategori jauh. Nah, menurut Al-Qadi, ketika orang cebok, ujung jarinya dimasukkan ke lubang duburnya yang terkatup begini, tapi sedikit, masuk sedikit ataupun banyak, itu secara mutlak batal, kata Al-Qadi. Namun di sini sedikit dibantah oleh ulama berikutnya yang bernama Imam As-Subki yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Imam As-Subki berfatwa orang yang berpuasa di siang hari melakukan cebok, dia bisa batal puasanya ketika ujung jarinya, ketika melakukan sedang cebok, ujung jarinya itu masuk kepada bagian lubang duburnya pada satu bagian lubang duburnya yang al-mujawwab, yang bagian dalam, yaitu rongga yang terbuka di bagian dalam. Lubang dubur yang terkatup itu kalau dipaksakan ujung kita itu masuk ke dalam rongga yang terbuka. Nah, menurut Imam As-Subki, puasa seseorang itu bisa batal ketika ujung jarinya masuk ke bagian dalam rongga yang terbuka itu. Tapi kalau hanya di bagian luar, di lubang dubur yang terkatup itu tidak batal, kata Imam As-Subki. Alasannya bifila fi awwaliha. Beda hal jika ujung jari beda hal tidak batal jika sebagian ujung jari orang yang berpuasa itu menyentuh bagian atau area luar lubang duburnya al-muntabiti yang terkatup atau yang tertutup. Kenapa tidak batal? Fa innahu, karena hal yang demikian tersebut karena lubang dubur yang tertutup atau terkatup itu layu sama tidak bisa disebut jaufan sebagai jauh. Nah, ini argumentasi yang disampaikan oleh Imam As-Subki. Kalau hanya di area luar, ujung jari masuk sedikit di lubang dubur yang terkatup itu atau tertutup, itu tidak membatalkan puasa karena di situ di lubang dubur yang terkatup itu tidak bisa disebut jauh, kata Imam As-Subki. Ini sama-sama ulama agung. Nah,
Pendapat Imam Asyubeki ini juga diamini oleh satu ibarat yang terdapat di dalam kitab Al-Bujairini yang berbunyi, syarat puasa seseorang bisa batal jika sebagian ujung jarinya mencapai rongga dalam lubang duburnya. Yang area rongga dalam tersebut itu tidaklah wajib dibersihkan atau dibasuh ketika kita sedang melakukan cebok. Jadi di dalam hal beristinja itu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa yang rukun untuk dibersihkan itu, kewajiban ketika kita sedang cebok, yaitu area luar. Area luar dubur kita itu wajib hukumnya dibersihkan. Namun ke dalam lubang dubur kita itu yang di saluran atau rongga yang terbuka itu tidak wajib dibersihkan. Ketika kita berpuasa, hal yang tidak wajib dibersihkan di dalam beristinja kita lakukan, maka puasa kita batal. Wa ulhiqa bihi, dan disamakan dengan hukumnya sebagian ujung jari yang mencapai area luar lubang dubur, yaitu awalul ihlili, sampainya atau mencapainya ujung jemari kita ke bagian luar ihlil. Ihlil ini, bagian luar ihlil ini adalah alladhi, yaitu satu bagian tubuh atau bagian organ tubuh, yadharu yang tampak organ tubuh tersebut tampak inda tarikihi, ketika digoyang-goyangkan atau digerak-gerakkan. Nah, ketika sebagian ujung jari kita menyentuh bagian yang tampak di lubang kemih kita, area luar lubang kemih kita, yang area luar itu tampak ketika alat vital kita goyang-goyangkan atau kita gerak-gerakkan. Hal ini tidak membatalkan puasa, bal aula, bahkan lebih tidak membatalkan lagi dibandingkan sampainya ujung jari jemari kita di bagian area luar lubang dubur. Artinya, ketika kita melakukan atau membuang air kecil, kemudian kita mau membersihkan atau beristinja atau cebok, lalu sebagian ujung jari jemari kita itu menyentuh atau membersihkan area luar lubang kemih kita. Area luar di sini coba dijelaskan di sini, area yang tampak ketika alat vital kita goyang-goyangkan atau kita gerak-gerakkan. Nah, ketika alat kelamin laki-laki digerak-gerakkan, yang tampak di dalam lubang kemih kita itu adalah area luar. Namun yang tidak tampak adalah area dalam. Nah, ketika kita melakukan cebok, kalau hanya ujung jari kita itu membersihkan area yang tampak ketika alat vital kita goyang-goyangkan atau kita gerak-gerakkan, maka puasa kita tidak batal. Qala waladuhu wa qaulul qadi. Qala waladuhu, putranya Imam As-Subki berkomentar, wa qaulul qadi, ini komentarnya, mengomentari atau menjelaskan, mencoba menjelaskan ungkapan dari Al-Qadi. Nah, Al-Qadi pernah mengungkapkan al-ihtiyatu, adapun kehati-hatian, ayyataghawwata, adalah agar orang yang berpuasa itu berberak atau melakukan buang air besar dilakukan billaili, di malam hari. Jadi putranya Imam As-Subki yang bernama Abdul Wahab, wafat di tahun 771 Hijriah,
beliau mencoba menjelaskan pernyataan dari Al-Qadhi. Al-Qadhi pernah menyatakan bahwa orang yang berpuasa sebagai kehati-hatian agar ia melakukan buang air besar di malam hari. Ini ungkapannya. Dan ungkapan yang pendek ini coba dijelaskan oleh putranya Imam As-Subki, muraduhu, maksud dari ungkapan Al-Qadhi tersebut maksud dari tujuan ungkapan Al-Qadhi tersebut adalah anna iqa'ahu, bahwa melakukan buang air besar fihi di malam hari, khairun, itu lebih baik, minhu, dibandingkan melakukan buang air besar fin nahari, di siang hari. Jadi maksud dari pernyataan Al-Qadhi tersebut menurut putranya Imam As-Subki bahwa ketika Imam Al-Qadhi menyatakan sebagai bentuk kehati-hatian itu agar seseorang yang berpuasa itu melakukan buang air besar di malam hari, maksudnya adalah, kata putranya Imam As-Subki, bahwa melakukan buang air besar di malam hari ketika bulan Ramadan itu lebih baik daripada melakukan buang air besar di siang hari. Karena apa? Li'alla yusola, karena supaya tidak ada yang sampai syai'un, sedikit pun, ila jaufi masrobatihi, hingga ke bagian dalam saluran lubang duburnya. Tujuan Al-Qadhi menyatakan seperti yang diungkapkan tadi itu, tujuannya supaya hati-hatian menjaga bahwa ketika kita melakukan istinja atau cebok, tak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam bagian rongga dalam lubang dubur kita. La annahu, bukan berarti bahwa ungkapan Al-Qadhi tersebut yu'maru itu mengandung suatu perintah atau memerintahkan bitakhirihi, untuk agar orang yang berpuasa itu menunda buang air besarnya, ditunda ilal laili, sampai malam tiba. Li'anna ahadan, karena sesungguhnya seorang pun la yu'maru, tidak akan pernah memerintahkan bimudorrotin, dengan satu perintah yang mengandung bahaya atau yang membahayakan, di badanihi, membahayakan tubuhnya, badannya. Tujuan Al-Qadhi berkata demikian, kata putranya Imam As-Subki, membuang air besar di malam hari itu lebih baik daripada buang air besar di siang hari. Tujuannya supaya tak ada satupun yang masuk ke bagian dalam lubang dubur kita ketika kita melakukan istinja atau bercebok di siang hari bulan Ramadan. Bukan berarti ungkapan dari Al-Qadhi tersebut mengandung perintah atau memerintahkan orang yang berpuasa agar melakukan buang air besarnya ditunda sampai malam tiba. Bukan seperti itu, kata putranya Imam As-Subki. Karena tak ada satu orang pun yang berani memerintahkan dengan perintah yang mengandung mudarat untuk tubuhnya, untuk badannya. Jadi ungkapannya Al-Qadhi yang singkat itu banyak disalahfahami. Tak sedikit para ulama yang menyatakan agar orang yang berpuasa itu melakukan buang air besarnya di malam hari. Namun menurut putranya Imam As-Subki, nah kalau sudah memang kebelet,
ya udah lakukan saja. Tapi kalau nggak kebelet misalnya dan tidak membahayakan, alangkah lebih baiknya melakukan buang air besar di malam hari saja, karena menjaga kehati-hatian agar ketika kita melakukan istinja, bercebok di siang hari bulan puasa itu tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam lubang dubur kita. Jadi di sini, di pemahaman dari pernyataan Al-Qadhi yang mencoba dijelaskan oleh putranya Imam As-Subki ini, melakukan buang air besar di siang hari bulan puasa itu bukan hanya jari jemari saja yang bisa membatalkan. Jadi kalau misalnya kita BAB ngapunten nggih, mohon maaf, di tinja kita ada cacing misalnya, dan cacing itu atau ada benda yang keluar, misalnya benang, misalnya kita tanpa sengaja menelan benang, misalnya kita makan, lalu ketika kita BAB benang itu ikut keluar bersamaan dengan kotoran kita, tinja kita, kemudian tinjanya putus, benangnya tidak putus, lalu dia tertelan kembali oleh tubuh kita misalnya. Nah, ini batal. Atau dia tidak tertelan. Nah, kalau ditarik membatalkan, kalau dibiarkan itu nggih. Makanya banyak para ulama yang menyatakan agar berhati-hati. Agar berhati-hati di sini, banyak ulama yang melatih dirinya, melatih kebiasaannya ketika di luar bulan Ramadan itu aktivitas buang air besarnya itu di siang hari. Sebelum bulan Ramadan itu dilatih beradaptasi agar melakukan buang air besar di malam hari. Namun kita ketika kebelet nggak apa-apa, kita tuntaskan, kita eksekusi hari itu juga, di siang hari itu juga. Namun ketika kita melakukan BAB sampai melakukan istinja, agar kita berhati-hati. Karena kesalah kita melakukan istinja, puasa kita bisa batal. Jadi ungkapan Al-Qadhi itu bukan berarti kita harus, orang puasa itu harus buang air besar di siang hari, tidak begitu pemahamannya. Kata putranya Imam As-Subki, itu hanya anjuran. Membuang air besar di siang hari bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan itu lebih baik daripada buang air besar di siang hari, karena sebagai bentuk kehati-hatian supaya tak ada benda sedikit pun yang masuk ke dalam rongga dalam tubuh kita, baik ketika kita melakukan BAB atau ketika melakukan cebok. Nah, itu sebagai bentuk kehati-hatian, bukan berarti fatwa atau ungkapan yang difatwakan oleh Al-Qadhi tersebut mengandung kalimat perintah bahwa orang yang berpuasa harus menunda buang air besarnya sampai malam tiba, karena ini bisa membahayakan tubuh, misal. Karena ini bisa membahayakan tubuh. Oleh karena itu, tidak wajib hukumnya orang yang berpuasa buang air besar di malam hari. Itu hanya anjuran sebagai bentuk kehati-hatian. Walau kharajat, jika ada seseorang yang berpuasa, jika ada seorang penderita ambeien atau wasir berpuasa, kharajat, keluar mak'adatu mabsurin, lubang duburnya atau bol kalau bahasa Jawa. Ada penderita ambeien sedang berpuasa, di siang hari dia melakukan buang air besar, kemudian lubang bolnya itu keluar, itu lam yuftir, tidak membatalkan puasa,
bi'audiha, dikarenakan oleh kembalinya bol itu tadi. Jadi kalau ada penderita ambeien sedang berpuasa, ketika di siang hari buang air besar, bolnya itu keluar, lalu masuk kembali, kembali ke tempat semula, itu tidak membatalkan puasa. Wakada begitu juga tidak membatalkan puasa in a'adaha, jika si penderita ambeien itu memasukkan bolnya kembali, otot lubang duburnya, lingkar duburnya kembali, dimasukkan di usbu'ihi, menggunakan jari jemarinya, dimasukkan begini misalnya. Nah, karena tidak bisa masuk secara otomatis, jadi dia mencoba melakukan menggunakan tangannya begini. Ini juga tidak membatalkan puasa. Kenapa alasannya tidak membatalkan? Bukankah ketika tangan kita menyentuh bagian dalam organ tubuh kita, itu membatalkan puasa? Kenapa bagi penderita ambeien ini tidak membatalkan puasa? Litirorihi, karena keterpaksaannya penderita ambeien tersebut ilaihi, untuk mengembalikan lingkar duburnya, otot duburnya kembali ke tempat semula. Jadi alasannya karena ada faktor keterpaksaan. Kalau tidak dimasukkan, itu biasanya sakit kalau terkena kain atau kalau pas kita duduk. Wa minhu, dan karena alasan keterpaksaan inilah yu'khadu, dijadikan pijakan hukum, karena alasan keterpaksaan ini, maka dijadikan pijakan hukum, kama qala syekhuna, sebagaimana yang difatwakan oleh guru kami, annahu lawiturra lidukhulil usbu'i ilal batini lam yuftir wa illa aftara biwusulil usbu'i ilaihi. Jadi karena alasan keterpaksaan memasukkan kembali otot dubur yang keluar penderita ambeien tersebut tidak batal karena alasan keterpaksaan ini, maka alasan keterpaksaan ini dijadikan pijakan hukum seperti yang pernah difatwakan oleh guru kami, bahwa lawiturroh, jika terpaksa penderita ambeien yang berpuasa tersebut terpaksa lidukhulil usbu'i, untuk memasukkan jari jemarinya, dimasukkan ilal batini, ke bagian dalam, lam yuftir, ma'aha, beserta bolnya yang keluar tadi, ilal batini, ke bagian dalam, lam yuftir, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Wa illa, jika tidak karena ada keterpaksaan, aftara, maka hal tersebut, maka puasanya orang yang melakukan hal seperti itu bisa membatalkan puasa biwusulil usbu'i, karena alasan sampainya jari jemarinya sampai ilaihi, mencapai bagian dalam. Jadi karena unsur adanya alasan keterpaksaan ini dijadikan sandaran hukum seperti yang pernah difatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa jika orang itu terpaksa ketika ingin memasukkan bol yang keluar ketika buang air besar itu, terpaksa memasukkan jari jemarinya seperti ini sampai ke bagian dalam lubang duburnya, keterpaksaan itu dilakukan hanya untuk memasukkan bol yang keluar tadi. Jika ada unsur keterpaksaan melakukannya, maka hal ini tidak batal. Tapi kalau tidak ada unsur keterpaksaan, maka puasanya batal.
Alasan membatalkannya itu karena jari jemarinya masuk hingga ke bagian dalam lubang dubur. Baik para penyimak kajian sinau bareng di pojok pesantren, saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan lanjutkan di video berikutnya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para penyimak sinau bareng di saluran channel YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah. Malam ini dan besok malam kami tidak bisa melakukan live streaming karena ada kegiatan di jamiah kami. Maka acara live streaming kami tunda insyaallah di minggu depan, di pekan depan. Karena kami sebelum melakukan kajian secara online, kami bersepakat bahwa jika ada kegiatan jamiah di lingkungan kami meliburkan kajian kami yang secara online. Namun insya Allah di pekan depan kami akan melakukan live streaming, melanjutkan pembahasan atau kajian kitab Fathul Qorib bab wudu, membahas rukun-rukun wudu. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang telah menyimak video kami ini, dan juga tidak bosan-bosannya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah mensubscribe channel YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira. Tujuan kami melakukan kajian online ini agar kami bisa berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri kami dan juga bagi para pemirsa. Dan juga kami berharap apa yang kita kaji pada video ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyebabkan turunnya rahmat kepada kita, menjadikan kita seorang mukmin, seorang muslim di dini wa dunya wal akhirah, dan ditakdir dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Dari saya mohon maaf bila mana ada bacaan yang kurang tepat, baik secara i'rab maupun secara aman. Kami mohon bantuan, kritik dan sarannya di kolom komentar agar kami bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kami. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.